Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah Bismillahirrahmanirrahim. Inna min hidarikum wa ihsanu akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang saya hormati Ketua DKI Masjid Nur At-Taqwa, yaitu Bapak Haji Qojin beserta staf jajaran yang tak kami sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah, karena beliau, karena Allah juga, saya dapat bersama-sama ibu sekalian berjumpa di sini di tempat yang mulia ini, yang insya Allah yang setiap hari Kamis kita bertolak ilmi ya Bu ya. Karena takdir juga saya ada di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan yang baik ini kita dapat bersama-sama. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada beliau, yaitu Bapak Ketua DKI Masjid Bapak Haji Qojin. Semoga beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan serta perlindungannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Nur At-Taqwa, yaitu Ibu Hajah Sumartini, yang biasa saya panggil Eyang. Sehat selalu Eyang ya. Dan juga beserta jemaah Majelis Taklim Nur At-Taqwa, ibu semua yang tak kami sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang saya hormati Dewan Guru, staf jajaran RA Masjid Nur At-Taqwa yang insya Allah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah, yang mana pada siang hari ini kita dapat melaksanakan ataupun memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jatuh pada hari Selasa kemarin, hari Sabtu kemarin, tanggal berapa Bu? Yang jatuhnya hari Sabtu kemarin Bu, tanggal 8. Tanggal 8 itu lagu tepatnya bulan dan tanggal, bulan dan tahun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, yaitu tanggal berapa Bu? 12 Rabiul Awal, ya, 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama-sama duduk memperingati dari kelahiran Nabi tercinta kekasih Allah Subhanahu wa taala yang tiada lain adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan tak lupa para pengikutnya yang selalu istiqomah hingga akhir zaman.
dengan kita banyak selalu berselawat kepada beliau, kita mengharapkan yang pertama adalah senantiasa mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kepada Eyang untuk saya selang waktunya karena takutnya tidak keburu di jam, dimana karena memang asar sekarang itu lebih awal ya, lebih awal luar biasa ya, karena peredaran kita adalah bulan apa matahari? Hah? Bulan atau matahari? Bulan. Kalau matahari masih ya. Oleh karena itu kita berdasarkan ya. Berdasarkan hijriah ini adalah hitungan, ya Bu ya. Tapi kalau Masehi itu tetap bertetapan kalau jam 6 tetap jam 6. Tidak ada persamaan, dia segitu-segitu aja. Tapi kalau hitungan hijriah insya Allah dia ada perubahan. Disesuaikan dengan kondisinya. Sekarang asar itu pukul 14:48. Jadi jam 3 kurang itu sudah asar. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kenapa sih kita harus, kan ada sebagian di luar sana tubuh maulid Nabi itu bid'ah ya, tapi kembali kepada keyakinannya masing-masing. Kita meyakini dengan kita merayakan, memperingati dari kelahiran Nabi kita, insya Allah semakin menambah kecintaan kita kepada beliau. Nah kita aja pakai ulang tahun ya Bu, ulang tahun udah sepuh tiup gitu kan. Ya nggak Bu? Ya enggak? Ya, jangan sampai ya Bu ya. Nah sekarang insya Allah di perayaan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW kita harus mengingat apa sih dengan dilahirkannya. Makanya saya beri temanya apa di sini? Temanya apa? Hikmah apa? Di bulan Rabiul Awal. Yang tiada lain adalah kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan ayat di dalam Quran surah Al-Ahzab, ayat yang tadi dibacakan, ayat berapa Bu? Ayat berapa tadi? Ayat berapa saya tilawah? Lupa. Karena lupa semua. Siapa yang tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ahzab ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Suaranya nggak kuat ya. Ayat berapa Bu? Lihat ini. Ayat 22. Ayat? Nah, nggak boleh lupa. Ya, ini kelahiran Nabi Muhammad itu adanya di Al-Ahzab ayat 2. Nggak boleh lupa. Lanjut ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Ibtidanya di yarjullah. Tanda berhentinya tinggal jumlah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah tanda-tanda suri tauladan. Ya, sesungguhnya telah ada tanda-tanda apa? Dari apa Bu? Perilaku Rasulullah. Sudah ada tanda-tandanya. Ya kan? Liman kana yarjullah, ya kan? Liman kana yarjullah. Dijelaskan bahwasanya sudah ada tanda-tanda tersebut. Dengan tanda-tandanya apa? Bagi orang yang mengharapkan rahmatnya Allah, ya? Rahmatnya Allah, ya kan? Wal yaumil akhir, ya kan? Wajah karallahu kasih, ya. Jadi orang-orang yang mengharapkan
Bu? Rahmatnya Allah dan hari kiamat, banyak-banyak mengingat nama Allah. Dengan mengingat nama Allah apa Bu? Ilahi anta maksudi waridoka matudi. Waridoka matudi sampai apa? Atini mahabataka wal ma'rifataka la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu Bu ya. Jadi diingatkan untuk senantiasa yang terakhir banyak-banyak mengingat nama Allah, dan di akhirnya adalah mengingat banyak-banyak bersolawat kepada Nabi. Dijelaskan di dalam sebuah hadis ya Bu ya, karena bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akhlaknya, terutama akhlak ya. Di dalam kesempatan hari ini kita membahas akhlak ya. Akhlak itu berasal dari bahasa Arab ya, yang merupakan bentuk jama dari khuluq. Apa Bu? Khuluq yang artinya ya, yang artinya perilaku dan tabiat sejak lahir ya. Sejak lahir tabiat itu sudah bagus ya, sudah bagus. Jadi sebagaimana tabiat dan perilaku yang bagus ini dijelaskan, tabiat ini ada di dalam surah Al-An'am ayat 4. Nanti boleh dibuka buat PR Al-An'am ayat 4. Bahwasanya tabiat yang bagus sudah tercerminkan dalam bahasa tadi yang saya bilang di dalam Al-Quran ayat 4 ya, yang bunyinya adalah wa dzalika la'ala khuluqin azim ya. Jadi memang beliau itu benar-benar diberi akhlak perilaku yang bagus berdasarkan dari penjelasan Mujahid di dalam firman Allah surah Al-An'am ayat 4 ini, bahwasanya akhlak Rasulullah itu katanya agama. Wahai Mujahid, akhlak Rasulullah itu apa? Beliau menjawab, akhlak Rasulullah itu adalah agama. Lalu berdasarkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwasanya akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi ada dua poin, Al-Quran dan pertama agama dan Al-Quran. Agama tentang bagian daripada maksud di sini adalah kita mengenal Allah. Manusia itu butuh Allah yang maha besar dari semua penciptaan langit dan bumi. Tentu kita akan bertanya-tanya, siapa yang menciptakan? Ya, Ibu kenal Stephen Bu? Stephen 19 tahun usianya sudah doktor. Begitu cerdas otaknya, sampai sekolah pun linier semua. 2 tahun SMP, 2 tahun SMA, S2-nya, S1-nya luar biasa. Akhirnya 19 tahun dia sudah dokter. Ibu pelajari, boleh ketik sekarang gampang Stephen. Di depan gereja Istiqlal itu ada gereja Isa Al-Masih. Beliau berasal dari gereja Isa Al-Masih. Tiap pagi dia membaptis orang, sore hari dia sholat di Masjid Istiqlal. Dia mendapat hidayahnya dari apa? Ini bagus sekali. Banyak orang yang tidak tahu, ya. Dia itu gara-gara melihat orang sholat, padahal berhadapan, ya, berhadapan panggil-panggilan itu ketika kebaktian panggil,
ketika zuhur panggilan janda begitu. Akhirnya dapat hidayah dengan apa? Melihat orang sholat, dia takjub, kok kontak apa? Gitu kan? Giliran ruku dia ruku semua, imamnya dia berdiri, takbiratul ihram, takbiratul ihram semua. Ketika sujud semuanya sujud semua, disitulah hidayahnya Allah. Nah ini dapatkan lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, dengan orang yang senantiasa mengharapkan roh. Bagian daripada hidayah yang turun dari beliau ini tuh ya, luar biasa, dari keluarga kaya raya akhirnya meninggalkan semua kekayaan itu. Nah itu boleh. Kalau ibu nanti mencari, saya nggak cerita banyak, hanya mencontohkan seperti itu akhlak. Di akhir ceritanya akhlaknya bagus, dia memakai figur daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu contoh satunya. Nah, oleh karena itu agar kita senantiasa mencontoh kepada Nabi kita lahirkan udah beragama Islam ya? Udah belum bu? Lahir dari agama Islam. Dilahirkan sudah beragama Islam. Nah, kalau orang yang dapat hidayah contohnya Stephen itu kan dia memang udah usia tua gitu kan? Nah, kalau ini kita lahir sudah di Islam, alhamdulillah patut disyukuri kita sudah beragama Islam sejak lahir kita. Nah, oleh karena itu kita sudah belajar, kan, untuk mempelajari dari agama Islam. Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup kita agar kita senantiasa selamat di dunia dan di akhirat. Sama-sama beliau, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu nama Nabi Muhammad, insyaallah kita senantiasa akan selalu berada dalam kebaikan. Lalu bagaimana kita dapat meraih ke sana? Ada 5 poin yang ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian. Dapat dipahami agar senantiasa menjadi ilmu inti dari dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita bisa mengambil dari keikhlasan. Apa bu? Yang pertama keikhlasan. Yang pertama disuruh ikhlas bu. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling terkenal dengan keikhlasannya, terutama dalam beribadah. Rasulullah itu ikhlas, luar biasa ikhlasnya. Ya, dikatakan bahwasanya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Innama amalu niat. Setelah niat akan dicatat menjadi ladang amal kebaikan, dan Allah akan melihat dari niat kita semua. Ikhlas enggak, gitu kan? Kalau tidak ikhlas, udah nggak ada pahala. Tapi kalau ikhlas, nanti akan dicatat menjadi ladang amal ibadah. Ya, jadi bagian daripada keikhlasan itu bu, memang tidak mudah sesudah ngomong ikhlas gitu ya. Ikhlas, ya udah saya ikhlas. Taunya hasilnya ngedumel nggak bu? Ngedumel nggak? Misalkan ngebagi gitu. Bu, itu ada ibu yang lagi sakit bu, sumbangan deh bu, minimal 50.000. Ibu punya duitnya cuma 70.000, diminta 50.000. Nggak dikasih gimana gitu kan ya, dikasih malu, jabatan udah berharga gitu kan. Nah, akhirnya dikasih tapi ngedumel. Di mana ngedumelnya? Di hatinya, ya kan? Sudah paham gitu kan. Jadi udah berprasangka, akhirnya tidak dicatat menjadi amal baik. Nah, Rasulullah mengharapkan kita selalu ikhlas. Yang pertama disebut dengan apa? Tadi kan 5 poin. Yang pertama ikhlas. Ikhlas ini ada anaknya 3. Yang pertama adalah jangan tamak. Ya bu ya. Apa arti tamak bu? Hah? Serakah. Jangan tamak, jangan serah. Agar kita menjadi keikhlasan, kita harus menghindari tamak. Yang kedua apa? Yang kedua jangan gila sanjungan, jangan gila pujian. Ya, pengen disanjung, pengen dipuji,
memberi sesuatu tapi pengen dipuji, ya jangan. Kalau memang memberi segala sesuatu itu ya sudah dilosin aja, kembali kepada Allah karena Allah tadi nama amalu dunianya akan dicatat oleh Allah, ya. Yang ketiga dari poin 1 dan 2, kalau ibu lakukan dengan istiqomah segala hal yang menjadi kebaikan kita. Contohnya ngaji aja deh Bu, ya ngaji nih. Misalkan ibu ngajinya ada 5 tempat, ya kan? Ada di Nur At-Taqwa, ada di Nur Jihad, ada di Baitul Muslimin, ada di Al-Qur'an atau di mana lagi bikin ya? Ya saya ada di Baitul misalnya. Nah, ibu satu lubangnya 10.000 masuk pencalenan. Di sana 10.000, di sana 10.000. Tapi kalau ibu melakukannya dengan ikhlas akan dicatat menjadi amal soleh. Karena keikhlasan dicatat sama Allah. Tapi kalau ngedumel, tuh nggak ngaji gimana gitu kan? Ngaji saya harus ngeluarin duit gitu kan? Ada nggak? Nah itu hampir sering begitu Bu. Itu namanya setan. Setan itu Bu iblis, ya. Iblis itu dia punya nama Azza. Sampai tahu nama asli iblis? Hah? Azazil nama aslinya. Karena diberi kepintaran oleh Allah akhirnya setara kepintarannya kepada malaikat, akhirnya naik ke surga. Itu gara-garanya pintar dia Bu. Dan dia memiliki sifat yang sangat santun. Santunnya lebih dari manusia. Adabnya tinggi iblis. Tetapi dia tidak rela kalau sampai umatnya keturunan Nabi Adam itu berbuat baik. Dia atas Bu. Makanya menggoda kanan kiri tuh, gak ikhlas dari 10.000 itu ngedumel. Nah akhirnya dicatat tuh, akhirnya dicatat menjadi amalnya tidak ada. Dia merdeka Bu, hore. Ini kalau yang sholat uang dulu pun sama tuh Bu, banyak setannya. Banyak setan. Sampai kalau sholat uang dulu, udah gitu nggak ditutup, ya nggak ditutup. Nah uangnya kalau di sana lagi sholat itu, ya ditahan sebisa mungkin. Kalau bisa mah ditahan karena saya, jadi dia ketawa, ya. Jadi ini walaupun lagi sholat, jadi Bu ya. Jadi ada berapa Bu untuk kita menjadi ikhlas? Ada 3. Yang pertama apa? Jangan tamak. Kedua, jangan ingin disanjung, jangan ingin dipuji. Yang terakhir apa? Istiqomahkan dari 1 dan 2. Nah, itulah keikhlasan caranya seperti itu. Lanjut tidak Bu? Lanjut tidak? Lanjut. Sekarang lanjut yang kedua. Yang kedua dari hikmah di bulan Rabiul Awal ini adalah yang senantiasa Nabi sampaikan harus apa? Yakin dan tahu. Disuruh yakin dan tawa. Hakul yakin. Ketika kita sudah yakin adanya Allah, di dalam hadis telah dijabarkan. Hadis ini bersumber dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang senantiasa ketika mendapatkan musibah dia memohon pertolongan kepada Allah, niscaya dia akan diberi rezeki seperti burung yang berangkat pagi dengan perut kosong dan lapar dan pulang dengan keadaan perutnya kenyang. Kalau di dalam Al-Quran apa Bu? Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan jalan yang tidak pernah disangka-sangka, rezekinya dari arah timur, barat, selatan, langit, ya, atas, bawah. Gitu ya. Jadi percaya itu hakul yakin bahwasanya nanti akan diberi dari jalan manapun. Jadi kalau udah tawakal tuh Allah, ya sudah. Tawakal tuh Allah. Jadi jangan duakan Allah. Itu yang kedua adalah yakin dan bertawakal. Itu sumber hadisnya ya Bu ya, dan ayatnya tadi saya sampaikan. Selanjutnya kalau waktu semakin panjang, yang ketiga sidik. Apa arti sidik Bu? Sidik apa? Jujur, ya. Sifat Rasulullah SAW ini yang sangat terkenal adalah
jujur tentang ucapan, jujur tentang perilaku, jujur tentang niat. Ya, niatnya jujur, udah kalau memang mau ngaji ya ngaji aja contohnya. Jujur menyampaikan dalam arti amanah, ya kan? Jujur dalam berbicara, itu yang 3 poin itu disuruh jujur. Mencontoh daripada akhlak Rasulullah yang sangat terkenal ini adalah jujur. Terbukti kejujuran Rasulullah SAW ini ketika diajak berdagang di usia 7 tahun oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Ya, paman Abu Talib ini adalah yang paling bungsu, tapi miskin. Ya. Abu Thalib ini sangat sayang sekali, sangat cinta kepada Rasulullah. Jadi dia titipkan kepada pamannya yang paling miskin karena kecintaannya, dia yakin dapat mengurus cucu kesayangan ini sebelum beliau meninggal dunia. Wafatnya dari kakeknya tercinta menitipkan kepada Abu Thalib. Kalau kakeknya Abdul Muthalib, namanya hampir mirip, Muthalib dan Thalib. Tambahin Abu itu bapak. Kalau ini kan Abdul Muthalib. Hafal Bu nama keluarganya? Insya Allah kita sudah belajar hafal ya. Nah, dari kecintaannya ini dia belajar berdagang di usianya 7 tahun. Ya, yang akhirnya membawa kepada pertemuannya di usia 25 tahun berjualan dan dipertemukan dengan Siti Khadijah sampai akhirnya Maisarah itu bukan perempuan Bu. Orang kebanyakan kalau dibilang Maisarah itu perempuan ya, padahal laki-laki. Ya, jadi berdagang kemana-mana sama beliau dan akhirnya melihat kejujurannya itu Siti Khadijah jatuh cinta Bu, dan akhirnya dilamailah dan menjadi suami istri. Siti Khadijah berusia 40 tahun dan Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun. Itulah kejujurannya. Jadi ya. Lalu yang keempat ya. Yang keempat ini saya percepat adalah amanah. Ya, ada Bu amanah? Ada Bu amanah ya, alhamdulillah. Artinya amanah itu apa Bu? Dapat dipercaya. Bu amanah saya titip uang 100.000 misalkan. Bu amanah sampaikan ke Bu Wondo misalkan. Sampainya berapa? 90. Maaf ya Bu, itu contohnya. Tapi kalau sudah amanah dapat dipercaya, akhirnya ya udah sampainya segitu. Nah, Rasulullah SAW ini ada 3 sifatnya adalah amanah yang senantiasa bagian dapat dipercaya. Oleh karena itu masyarakat Arab pada saat itu di Mekah ya, semuanya mempercayai dan menitipkan barang-barang kepercayaannya kepada Rasulullah SAW. Ya, nah, bagian daripada amanah. Bahwasanya kita mesti meniru dari sifatnya Rasulullah. Selanjutnya yang kelima, yang terakhir saya singkat lagi. Yang kelima ini adalah Rasulullah SAW yang terkenal dengan sifatnya apa Bu? Sifatnya yang terakhir coba. Sifatnya apa yang terakhir? Suka senyum dan suka berwajah ceria. Ya, Rasulullah menyampaikan senyumlah. Tabasumuka fi wajhi ahika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Walaupun kita meyakini bahwa keadaan tidak baik disuruh senyum, disuruh apa lagi? Disuruh berwajah ceria, ya. Karena di dalam hadis telah jelas Bu. Ini hadis bersumber dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, itu bagian dari perkataan yang baik akan membawa derajat tinggi di surga. Ya, itu hadis sahih disahihkan Bukhari Muslim. Ya, jadi siapa yang berkata baik akan derajatnya naik di surga. Nah, makanya sekarang kita berperilaku dengan perkataan yang baik.
yang baik-baik saja. Insya Allah dengan perkataan baik, insya Allah di dalam hadis yang lain juga dijelaskan disuruh berkata baik kepada saudara semuslim ataupun luar dari bagian agama kita. Juga disuruh apa Bu? Bangun diam-diam tengah malam ketika orang sedang terlelap tidur, memohon ampunan kepada Allah, banyak-banyak beristighfar ya Bu ya, banyak istighfar. Insya Allah dari jalan yang sulit akan mudah Allah bukakan pintu yang seluas-luasnya. Yang ketiga yaitu apa? Memberi makan kepada orang yang tidak punya. Di sini bukan yatim-piatu aja, khususnya kaum apa? Kalau memang kita berkelebihan disuruh berbagi. Demikian ibu sekalian yang berbahagia, dari 5 poin ini semoga kita bisa senantiasa mengambil belajar, terutama ya, mengambil ilmunya dan belajar memperbaiki perilaku kita. Namanya manusia itu banyak kesalahan ya. Kalau benar berarti malaikat. Jadi hikmah di balik bulan Rabiul Awal itu ada 5 ya. Diperintahkan bahwasanya yang pertama evaluasi Bu, sebelum saya tutup. Yang pertama apa? Ikhlas. Ikhlas ada berapa? Caranya 1, jangan tamak. 2, ya jangan gila sanjungan, jangan mau disanjung, jangan mau diuji. Yang ketiga adalah evaluasi 1, 2, 3 dengan istiqomah. Yang kedua apa? Dari ikhlas. Yakin dan bertawakal kepada Allah. Yang ketiga, sidik artinya jujur. Selanjutnya yang keempat, amanah yang artinya dapat amanah selalu panjang. Selanjutnya yang kelima adalah selalu tersenyum dan berwajah ceria. Itulah Bu pesan dari Rasulullah SAW. Kalau waktunya cukup, saya ingin menambah tentang cerita yang sangat menarik, hanya memang luar biasa ya. Mohon maaf, masih ada yang menunggu antrian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kata-kata atau ayat yang salah, itulah dari kesalahan saya sendiri ya. Saya mohon diberikan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.